Inti dari segala keberadaan adalah kekosongan. Dan segala keberadaan diliputi oleh kekosongan. Sahabat, selamat bertemu kembali di Keris Story, channel yang membahas tentang keris, cerita tentang keris, dan keris yang bisa bercerita. Seperti saya sampaikan tadi bahwa inti dari segala keberadaan adalah kekosongan. Apa artinya? Bahwa ternyata tubuh yang saya pakai ini ketika dipecah-pecah menjadi bagian penyusunnya yang paling kecil, setelah atom dipecah menjadi proton, elektron, dan neutron, dipecah lagi sampai kuanta, sampai quark, ternyata isinya hanyalah kekosongan. Jadi tubuh yang saya pakai ini tersusun dari tak terhingga kekosongan. Apa itu kekosongan? Ternyata kekosongan itu penuh dengan isi, yaitu vibrasi energi. Keris juga sama. Dia tersusun dari bermiliar-miliar kekosongan, bermiliar-miliar energi yang bervibrasi. Semua adalah energi. Oke, saat ini kita akan membahas tentang bagaimana sih sebuah keris itu tercipta. Apakah keris itu dibuat sesuai pesanan? Apakah keris itu dibuat dengan tujuan dan maksud tertentu? Banyak teman-teman di perkerisan atau orang awam yang mencari keris dengan tuah atau daya atau fungsi tertentu. Apakah itu salah? Tidak juga. Lebih pas kalau mungkin kita maknai bahwa keris juga mewakili sebuah doa. Karena sang empu pada saat membuat keris itu tentu memanjatkan sebuah harapan, sebuah doa. Saya menganalogikan empu ini sebagai seorang dokter. Jadi ketika kita sakit, kita akan datang ke dokter menyampaikan keluh kesah tentang simptom atau gejala yang kita alami. Kemudian sang dokter akan melakukan observasi, melakukan diagnosa, dan memperkirakan penyakit apa yang sedang kita alami saat ini. Dan dia akan menuliskan resep, menuliskan obat untuk menyembuhkan penyakit kita. Demikian pula empu. Empu juga dulu saya membayangkan, entah ini benar atau tidak, ini hanya sebuah analogi. Empu didatangi oleh mereka yang memesan keris, mereka yang ingin dibuatkan keris. Karena empu adalah sebuah profesi, tidak semua orang bisa membuat keris, sehingga ketika orang menginginkan keris, mereka datang ke seorang empu. Dia datang dengan keluh kesah penyakitnya. Beda dengan penyakit yang ditangani oleh dokter, empu menangani penyakit kehidupan. Jadi para pemesan keris itu datang dengan penyakit, dengan keluhan penyakit tentang kehidupan. Entah itu tentang strata sosial, entah itu tentang kondisi ekonomi, entah itu tentang kesehatan badan, entah itu tentang keselamatan, entah itu tentang derajat pangkat, entah itu tentang perlindungan. Jadi banyak sekali kejadian di kehidupan yang dialami oleh manusia yang membuat hidupnya tidak nyaman, dan dia mencari efek placebo, dia mencari sugesti dari keris yang dibuat oleh sang empu. Tidak semata-mata sugesti, tapi sang empu juga membuat keris itu dengan sepenuh hati, dengan segenap rasa dan jiwa, mencurahkan dayanya untuk menciptakan keris bagi sang pemesan. Tentunya dengan harapan sesuai dengan apa yang dikeluhkan oleh sang pemesan tersebut. Misalkan ketika sang pemesan keris tersebut adalah seorang saudagar yang ingin mengalami melimpahnya rezeki dari dagangan yang dia jajakan, dari profesi sebagai saudagar yang dia jalani. Maka dia akan datang ke empu dengan keluh kesah, mungkin dengan sepinya dagangan, mungkin dengan ketatnya persaingan, mungkin dengan semakin sulitnya keadaan, sehingga dia meminta sang empu untuk membuatkan keris yang mewakili doa supaya dia dimudahkan rezeki lewat usaha dagang yang dia jalani. Sang empu akan melakukan sebuah analisa, sebuah diagnosa dengan dialog, menanyakan identitasnya, namanya, alamatnya, rumahnya, tanggal lahirnya, untuk menghitungkan rasi bintang atau tatanan astronomi untuk dihitung pasaran lahirnya segala macam.
yang secara singkat itu tujuannya adalah untuk mencari vibrasi energi dari orang tersebut. Kemudian sang empu akan merumuskan ricikan apa yang akan dituangkan dalam keris ini. Apakah kerisnya lurus atau kerisnya lo? Kalau lo-nya berapa? Kemudian riciannya akan ada apa aja? Apakah pakai sogokan atau tidak? Kalau pakai sogokan akan 1 atau akan 2? Kemudian grenengnya akan polos atau pakai rondo, pakai tingil, pakai ripadan atau tidak? Gandiknya polos atau pakai sekar kacang? Karena masing-masing memiliki makna, seperti yang saya sampaikan di episode sebelumnya. Jadi sesuai dengan keluhan dari sang pemesan keris tadi, sang empu menuliskan kriteria keris apa yang pas untuk mewakili keadaan sang pemesan. Jadi antitesisnya atau kontra dari keluhan itu adalah sebuah obat. Jadi, oh ini orang butuh dorongan semangat yang kuat, oh ini orang butuh odo-odo yang tegas. Oh ini orang butuh greneng. Greneng itu omong kosong, itu sebuah ide gagasan, itu greneng. Oh ini butuh gagasan yang konsep yang keren untuk bisnisnya. Maka dibuatlah greneng. Kalau dipandang orangnya sudah mapan secara konsep, mungkin tidak pakai greneng. Jadi grenengnya polos. Kalau orang ini sudah bisnisnya maju, tinggal membesarkan saja, mungkin tidak pakai sogokan, mungkin polos sor-sorannya. Jadi analisis ini, dialog ini adalah personal antara sang empu dengan sang pemesan, sehingga empu bisa menemukan, oh apa yang dibutuhkan oleh pemesan ini akan dituangkan dalam rician keris tadi. Karena rician tadi masing-masing membawa makna, membawa filosofi, dan membawa doa. Kemudian sang empu juga akan memutuskan besi apa yang akan dipakai. Apakah besi balai lumur, besi karangkijang, beri purosani, besi mangangkang, besi luwu, besi windu adi, dan banyak besi lainnya. Kalaupun besi campuran, berapa porsinya? Seperti sang dokter meracik obat. Seberapa banyak obat penurun panasnya, seberapa vitaminnya, seberapa antibiotiknya, sama dengan menyusun besi, mungkin seperti itu. Itu analogi saya menyamakan empu dengan dokter. Sehingga sebelum keris itu tercipta akan terketemu, oh ternyata riciannya ada A, B, C, D, E. Oh ternyata dapurnya adalah ini. Kemudian doa yang dimunculkan akan disimbolkan dalam bentuk pamor. Ketika pamor itu adalah untuk tujuan rezeki, untuk tujuan yang terkait dengan kondisi ekonomi. Mungkin pamornya bisa berwujud pamor pancuran mas, pamor udan mas, atau pamor lintang mas, atau pamor yang bendo sagodo, atau pamor-pamor lain yang terkait atau menyimbolkan tentang kesejahteraan secara ekonomi. Pamor itu bisa dilihat secara kasat mata, sehingga oh ini untuk doanya yang dititipkan adalah doa untuk kerezekian. Seperti itu. Sedangkan dapur, rician itu mewakili kondisi sang pemesan keris, disesuaikan dengan rician yang diwakili, yang diramu oleh sang empu tadi. Gabungan antara rician dan pamor, dapur dan pamor tadi, itu menjadi representasi atau jati diri dari sang pemesan tadi. Itulah kenapa keris juga merupakan identitas atau jati diri dari seseorang. Karena keris sifatnya personal, dipesan atau diciptakan personal untuk seseorang tertentu, untuk tujuan tertentu juga. Jadi keris bisa diciptakan dengan dua awal, tanpa dipesan, tapi sang empu lah yang membuat keris dengan kemauannya sendiri, dengan perhitungannya sendiri, untuk beliau persembahkan, beliau hadiahkan, atau beliau berikan kepada siapapun, entah itu junjungannya, entah itu keluarganya, entah itu koleganya atau sahabatnya. Yang kedua adalah sang empu dimintain tolong oleh, kalau bahasa sekarang adalah customernya atau pemesannya untuk memesan keris tadi. Jadi keris terlahir bisa dari dua awal atau dua sumber. Memang rekayasa atau ciptaan empu tanpa pesanan. Yang kedua adalah dengan pesanan khusus sesuai dengan permintaan dari sang pemesan dengan kondisi atau doa harapan yang diinginkan. Dalam membuat
keris tadi, karena keris juga merupakan simbol dari penciptaan, dia akan terlahir, keris yang baru akan terlahir. Maka sang empu benar-benar bermunajat kepada Tuhan, memohonkan doa bahwa dia akan membuat sebilah keris untuk si A atau si B sang pemesan, dengan tujuan harapan bahwa keris ini merupakan simbol atau mewakili jati diri sang pemesan. Sang empu akan menumpahkan segenap daya upayanya untuk berdoa, memohon kepada sang kuasa, mendoakan kepada mereka yang memasang kerisnya sehingga apa yang dialaminya akan berakhir dengan kebaikan. Ketika empunya sudah tidak ada, yang kita dapatkan sekarang adalah bilah kerisnya, tidak berarti ketika empunya sudah meninggal maka doanya juga sirna. Karena doa adalah energi, dan energi adalah kekal adanya. Seperti yang dikatakan oleh Albert Einstein bahwa energi tidak dapat diciptakan dan energi tidak dapat dimusnahkan, sesuai dengan hukum kekekalan energi. Sama dengan ketika kita dulu mungkin saat kecil, saat bayi, kita pernah ditimbang oleh orang tua kita, pernah ditimbang-timbang oleh kakek nenek kita, dan mereka bersenandung, berdoa, mendoakan kita supaya kelak kita besar menjadi A, mengalami B, atau apapun itu. Mungkin orang tua kita, kakek nenek kita sudah meninggal, tapi doa mereka tidak meninggal, doa mereka tetap ada, tetap melekat pada diri kita. Sama juga dengan keris, sang empu mungkin sudah tidak ada lagi di dunia ini, sang pemesan pun mungkin sudah tidak ada lagi. Kita yang sekarang bisa menguri-uri atau merawat pusaka itu, kita tetap bisa mendapatkan vibrasi energi doa yang disematkan, dititipkan oleh sang empu pada keris tersebut. Jadi bisa dikatakan ketika kita mengoleksi keris, kita juga mengoleksi sebuah doa. Itu adalah salah satu kebaikan dari keris yang bisa kita peroleh. Jadi saya rasa itu yang bisa kita sampaikan tentang cikal bakal terciptanya keris itu berdasarkan apa, dan keris itu mewakili apa. Baik, terima kasih. Kemudian untuk berikutnya kita akan mulai membahas satu persatu dapur keris atau pamor keris, dan kita akan membabar menceritakan cerita apa, kisah apa yang bisa dibaca dari dapur, dari pamor yang bisa kita pelajari. Untuk mengawali babaran keris nanti, kita akan mencoba membabar keris dengan dapur kala misani. Kala adalah waktu, misani adalah sing sepisan, yang nomor satu. Jadi awalan kita adalah kala misani adalah saat pertama kali. Jadi pertama kali kita akan mencoba membuka dengan, nanti saya coba mencari referensi atau mudah-mudahan ada dapur dengan keris dengan dapur kala misani yang bisa kita jadikan contoh untuk kita babar. Baik, terima kasih. Sampai ketemu lagi di tayangan berikutnya. Jangan lupa mohon dukungannya untuk menyebarluaskan kebaikan dengan cara subscribe, dengan cara like atau apapun, atau memberikan komen sebanyak mungkin supaya kebaikan ini bisa tersebar kemanapun. Terima kasih, sampai ketemu lagi dan salam.